Tempat belajar ilmu pengetahuan alam hadir kembali pada YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami melayani Anda untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. YouTube channel Soli Supriyadi hadir di Facebook Soli Supriyadi, Twitter, dan Instagram. Maka dari itu, dukunglah YouTube channel pendidikan di tempat belajar IPA kelas 8 bab 4 mengenai pembelajaran bahan karet bagian pertama. Kalian pasti sudah paham dan sudah tahu karet bukanlah bahan yang asing bagi kita warga negara Indonesia, karena kita merupakan negara penghasil karet terbesar. Maka dari itu, karet sudah banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan kita sehari-hari, dari mulai hal-hal yang digunakan untuk ikat, mengikat, untuk industri, untuk alat-alat bermain, untuk kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi hal-hal yang dibuat dari bahan karet. Siapa di antara kamu ada yang sudah mengetahui pohon karet? Pohon karet yang banyak kita jumpai baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan hampir di seluruh bagian kepulauan Indonesia. Itu pohon karet jumlahnya sangat banyak. Begitu ya. Saya tampilkan bagaimana cara mendapatkan karet dari pohon karet. Nah, ini merupakan gambar-gambar pohon karet yang sedang diambil getahnya. Disebut pohon karet karena tanaman ini menghasilkan getah karet. Ya, jadi getahnya itu yang diambil dari pohon karet. Menurut sejarahnya, pohon karet berasal dari lembah Amazon. Jadi, karet ini bukan asli tanaman Indonesia, tetapi itu asli dari lembah Amazon. Di lembah Amazon inilah pohon karet dulunya tumbuh subur dan berkembang. Nah, di negara Brazil dengan nama ilmiah Hevea brasiliensis, itu nama asli dari pohon karet. Kamu bisa perhatikan itu getah-getah karet yang sedang disadap dari pohonnya sampai begitu banyak, ya. Nah, pohon karet baru masuk ke Asia itu di tahun 1876 Masehi. Ya, itu baru masuk kawasan Asia, dibawa oleh para penjajah. Setelah Inggris menyelundupkan biji karet dari Brazil, maka pohon karet itu ditanam
di berbagai negara untuk dikembangkan di Taman Botani Inggris dan negara-negara jajahannya termasuk Malaysia. Itu sejarah sampainya karet ke negara Asia. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar kedua setelah Thailand? Nah, jadi Indonesia ini termasuk penghasil karet terbesar kedua dunia. Jadi kalau orang Indonesia tidak tahu pohon karet, ya, itu jangan sampai kita ketinggalan tahu dengan orang-orang Asia lainnya. Pohon karet sangat tumbuh dan berkembang karena karet dihasilkan oleh pohon karet berupa getah seperti susu yang disebut dengan istilah latek. Jadi latek itu adalah merupakan getah karet. Latek diperoleh dengan cara menyadap, yaitu dengan menyayat kulit pohon karet. Jadi pohon karet itu ya ditoreh atau disadap sehingga getahnya keluar dari pohon. Pada bagian kortek tumbuhan gambar 48, nah jadi korteknya itu ya pada pohon karet itu sangat dibutuhkan. Secara kimiawi, karet alam adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam. Jadi itulah getah karet. Secara susunan kami sampaikan ini diagram latek kebun, ya. Jadi inilah bahwa latek itu memiliki susunan seperti ini sehingga latek itu dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Hasil pengumpulan latek alam dan merupakan makromolekul polisoprema atau bahasa kimianya adalah C5H8N. Ini adalah merupakan bentuk latek yang dihasilkan dari penyadapan pada pohon karet. Karet alam memiliki banyak sifat yang unggul. Nah, sifat-sifat unggul inilah sehingga karet alam memiliki daya elastis atau daya lenting yang sangat baik. Maka karet itu banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bergerak atau kebutuhan yang sifatnya untuk pelindung. Bagaimanapun keunggulan yang dimiliki karet alam sulit ditandingi oleh karet sintetis, ya. Nah, itu keunggulan dari karet. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki karet alam dibandingkan karet sintetis adalah sebagai berikut.
Memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna. Pengertian daya elastis, daya lenting itu, karet itu kalau kita tarik itu daya melarnya ya. Jadi daya elastisnya itu sangat kuat. Itu karet ya. Jadi benar-benar sangat sempurna. Memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya itu sangat mudah. Gitu ya. Nah, selanjutnya getah karet mempunyai daya aus yang sangat tinggi. Artinya bila getah karet ini kita gunakan untuk bahan-bahan pembuat seperti ban kendaraan ya, penbel pada mesin. Nah, ini daya ausnya itu benar-benar sangat kuat. Mempunyai daya aus yang sangat tinggi, artinya itu daya ausnya itu sangat kuat. Tidak mudah panas ya. Low heat boil up. Jadi benar-benar karet itu tidak mudah panas sehingga banyak karet digunakan sebagai bahan isolator ya. Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan ya. Itu benar-benar karet itu lama sekali untuk cepat retak atau putus. Dapat dibentuk dengan panas yang rendah. Jadi karet itu mudah dibentuk untuk berbagai jenis yang dibutuhkan. Memiliki daya lengket yang tinggi terhadap berbagai bahan. Maka karet itu banyak digunakan untuk penggunaannya adalah sebagai lem atau perekat ya. Nah, itu kelebihan dari getah karet atau latek. Sampai di sini perjumpaan kita pada YouTube channel Soli Supriyadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat untuk kalian, wabil khusus untuk para siswa-siswi SMP kelas 8. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Semoga kalian sukses.